Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin, ila akhir ayat. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, selalu kita panjatkan puji syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah masih memperkenalkan kita bertemu di bulan suci Ramadan, mengabulkan doa kita yang sebelumnya kita selalu panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami memasuki bulan suci Ramadan. Semoga perjumpaan kita di bulan suci Ramadan ini menjadi istimewa tersendiri, yang harus ada peningkatan ibadah puasa kita di bulan Ramadan tahun ini dibanding tahun sebelumnya, karena Allah sudah memperkenankan kepada kita bertemu di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita. Semoga dengan salawat ini menjadi bagian ibadah rutinitas kita keseharian, karena dengan salawat ini Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan ibadah salawat kita. Berbeda dengan ibadah yang lainnya yang tentu ada persyaratannya, misalnya salat syaratnya ada wudu dan seterusnya. Beda dengan salawat, Allah langsung mengabulkan, menerima ibadah kita dengan salawat ini. Kaum muslimin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh protokol bahwa judul kita pada malam hari ini adalah keikhlasan dalam beribadah, kunci meraih keberkahan di bulan suci Ramadan. Beribadah dalam ikhlas itu perintah agama kita, sebagaimana disebutkan ayat di awal mukaddimah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka diperintahkan, wa ma umiru, dan mereka tidak diperintahkan, illa liya'budullah, kecuali menyembah kepada Allah, mukhlishina, ikhlas, lahuddin, mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam ketaatan, dalam menjalankan ibadah
agama yang hanif semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mendasari mengapa kita harus ikhlas dalam beribadah sebelum kita mendapatkan keberkahan ibadah yang ada pada di bulan suci Ramadan. Jadi ikhlas dalam ibadah merupakan kunci untuk mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Terkait dengan ikhlas ini, masing-masing diri kita dalam beribadah ikhlasnya bermacam-macam. Nah, sebelum kita menjelaskan macam-macam ikhlas dalam beribadah itu, kita perlu garis bawahi ikhlas itu adalah memurnikan semata-mata ibadah itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang mengganggu dari ibadah kita. Ibarat misalnya air di dalam gelas tidak ada campuran, betul-betul murni, tidak ada pasirnya, tidak ada warnanya dan seterusnya, bening, bersih. Itulah ikhlas. Dalam Al-Quran digambarkan ada penggalang ayat labanan khalisa, susu yang murni, khalis, ikhlas, susu yang murni, susu yang kita minum yang keluar daripada binatang ternak itu sebelumnya bercampur dengan kotoran dan darah, lalu keluar dengan susu yang labanan khalisa, tidak ada pencampuran lagi, keluar dengan murni, susu yang murni. Itulah ikhlas yang digambarkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beribadah misalnya dalam ungkapan Syekh Ma'ruf Al-Karhi menyatakan bahwa man amila lis-sawabi, siapa yang beribadah, beramal ibadah lis-sawabi karena mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, fahuwa minat tujar, maka dia termasuk golongan orang yang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifatnya berdagang? Pasti mencari keuntungan. Nah, orang yang beribadah ingin mendapatkan pahala. Ibadah ditukar dengan pahala. Ya, ibadah, orang yang melakukan ibadah semacam ini termasuk orang yang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada timbal baliknya dalam ibadah yang dilakukan, ingin mendapatkan pahala. Jenis yang kedua, orang yang beribadah wa man amila khaufan anin nar, khaufan minan nar, orang yang beribadah bekerja takut karena neraka, bahwa minal abid, maka dia termasuk orang selaku hamba. Bagaimana orang hamba itu? Tentu takut dengan tuannya, tentu takut dengan siksaan dari tuannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang beribadah seperti ini disebut sebagai minal abid, termasuk hamba. Tentu kita ini hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jenis ibadah yang dilakukan yaitu wa man amila lillahi ta'ala fahuwa minal ahrar. Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lillah, semata-mata karena Allah,
Tidak ada motivasi misalnya mendapatkan pahala. Dia lebih unggul karena Allah semata. Adapun pahala itu ya kita kembalikan kepada Allah, bukan semata-mata karena pahala atau karena neraka, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah model seperti ini minal ahrar, termasuk orang yang merdeka. Orang merdeka itu tidak ada tendensi motivasi selain Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Nah, ketiga model gambaran orang yang beribadah seperti ini, bagaimana kaitannya dengan keikhlasan? Apakah termasuk ikhlas orang yang melakukan ibadah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah beribadah takut karena nerakanya Allah Subhanahu wa taala masuk kategori ikhlas? Ataukah yang ketiga, cuma yang ketiga itu lillahi taala, itu termasuk satu-satunya ikhlas? Untuk menjawab dari pertanyaan ini, ulama kita dari Nusantara memberikan keterangan. Imam Al-Bantani, An-Nawawi Bantani menjelaskan bahwa ketiga macam ini, bahwa ada orang yang beribadah ikhlas karena Allah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, inilah ikhlas yang paling tinggi. Yang kedua, derajat ikhlas yaitu mendapatkan bagiannya di akhirat, entahkah itu masuk surga atau bebas dari nerakanya dan seterusnya. Itu juga bagian daripada ikhlas menurut ulama kita. Dan yang ketiga, ada juga orang yang beramal ikhlas, tapi derajat ikhlas yang paling rendah, ingin mendapatkan sesuatu yang ada pada dunia. Contoh misalnya kita beribadah, salat duha, supaya kita mendapatkan rezeki yang banyak di dunia ini. Ada juga orang yang berniat seperti itu. Atau kita salat malam untuk mengangkat derajat kita, untuk bagaimana derajat kita terangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang melakukan ibadah dengan harapan sesuatu yang dia peroleh di dunia ini. Semua itu masuk kategori ikhlas, dan tingkatannya ada yang terendah, menengah, terendah karena ingin mendapatkan sesuatu di dunia. Yang menengah beribadah karena ingin mendapatkan sesuatu di akhirat. Namun yang paling tinggi ikhlas itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah gambaran ikhlas kita dalam beribadah. Itu dibenarkan di dalam agama, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, misalnya hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah saya tunjukkan kepada kalian sebuah perdagangan di mana perdagangan itu membebaskan kita dari siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tijarah. Nah, itu hanya mengajak umat Islam, umat Nabi Muhammad kita, supaya kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun derajatnya, ikhlasnya yang rendah, tapi kita terus belajar bagaimana kita di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan ikhlas kita dari hal yang terendah. Misalnya kita mendapatkan sesuatu di dunia, kita tingkatkan, hilangkan perolehan di dunia itu, kita menuju ke akhirat atau lebih dari itu masing-masing kita, kondisi kita masing-masing, bagaimana kondisi spiritual kita, ilmu kita, keyakinan kita, dan seterusnya. Kita asah hati kita bagaimana
ibadah yang kita murni semata-mata Allah Subhanahu wa taala, bukan karena selain Allah. Sekiranya bukan karena selain Allah itu tidak lagi dikatakan sebagai ikhlas, tentu masuk kategori riya yang tercelah, ingin dilihat dan seterusnya. Sehingga mudah-mudahan dengan keikhlasan yang ada pada diri kita terus kita tingkatkan, sehingga kita asah ikhlas ini di dalam hati kita, supaya kita mendapatkan keberkahan yang ada pada bulan suci Ramadan. Berkah itu adalah penambahan kebaikan. Kita lakukan satu, tapi hasilnya lebih dari itu. Misalnya ibadah sunnah, tentu pahalanya seperti pahala kita kerjakan yang wajib, dan wajib kita kerjakan tentu pahalanya lebih dari beberapa kali wajib yang kita lakukan. Itulah keberkahan, ada penambahan kebaikan setiap amal ibadah yang kita lakukan, sehingga untuk mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini dari ibadah yang kita lakukan, kita terus asah hati kita dengan keikhlasan, karena ikhlas itu tentu bagian daripada hati kita, perbuatan amal ibadah yang ada dalam hati kita. Kita terus jaga hati ini, karena sesungguhnya hati inilah yang mengarah bagaimana seharusnya kita berbuat, bagaimana seharusnya kita berkata, dan seterusnya, sehingga kita selamat dari perbuatan-perbuatan yang tercela menuju perbuatan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan. Akhirul kalam, minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.